Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi di kesempatan hari ini kita berada di lereng Gunungan Anjas-Moro. Nah, saat ini kita akan mencoba mereview satu perkampungan yang ada di depan sana, di mana kampung ini dulu dihuni dukun, ya, yang sekarang sudah kosong, tidak ada penghuninya. Jadi satu kampung ini kampung dusun ya? Kampung dukun. Dukun ya? Dukun yang ada neng ono udune ya di rukun, nah kan gitu. Berarti nggak cuma ada di film-film ya? Berarti bahwa di sini tuh benar-benar nyata ada kampung dukun. Kampung dukun kan. Petualangan kali ini kita berdua bersama Lensa Petualang dan akan mereview lokasi yang dimana setelah ditinggal penghuninya, kampung ini terkenal angker. Sehingga warga sini pun jarang ada yang berani mendekat, bahkan sampai memasuki lokasi tersebut. Kok dialiri air gini ya, Kang? Iya, padahal ini jalan dulu ya? Ini jalan ini. Ini sok kecek-kecek ini. Ini bocor dari mana nih berair ini? Wow. Tuh terlihat di sana itu. Gerbang masuk ke kampung dukunnya. Ini kalau banjir, Kang, airnya sampai ke sini nih, sungai ini. Ini sungai apa ini namanya? Sungai nggak tahu ini, nggak tahu, lupa aku namanya. Loh, asli ini jalannya dipenuhi dengan air. Sebenarnya motor bisa ini, tapi ya ekstrim. Pakai sini, Kang. Oh, iya. Enak ini. Enak. Nah, naik sini. Nah, sunyi sekali ya. Iya, ya. Padahal di sini ada bekas-bekas kabel loh. Tapi sudah nggak aktif. Dulu, aktif, ya? Waktu kampung ini masih ada penghuninya. Ini aliran apa namanya listrik ini untuk menerangi kampung itu. Sekarang sudah diputus. Jadi kampung ini berada di antara lembah. Ya. Lembah yang disebut juga namanya Lembah Harapan. Tapi unik juga namanya Lembah Harapan. Kenapa kok harapan ya? Ya mungkin harapan untuk berobat, harapan untuk apa gitu. Dulu ya tujuan orang ke sini tuh berharap sesuatu dari yang ada di kampung ini. Betul. Kan terkenalnya kampung dukun. Iya. Dukun itu kan, mohon maaf ya, orang yang selalu mengasih harapan, entah itu harapan asli atau harapan palsu. Nah, iya. Ya kan? Dan memasukkan sugesti-sugesti agar orang itu yakin dan mempercayainya. Jadi ya kalau percaya dukun ya nggak usah saya sampaikan. Ini bekas apa, Kang, sebelah kiri ini, Kang? Nah, ini kan karena sangat ramai, Kang, dulu kan. Ini parkir gitu ya? Ini disediakan parkir khusus untuk tamu. Gitu ya? Parkir khusus tamu. Nah, sebelum masuki kampung ini. Kang, saya aneh banget nih, Kang. Saya mendengar kok seperti banyak suara anak-anak bermain gitu ya. Seperti suara anak kecil lagi bermain ya. Padahal di sana nggak ada apa-apa tuh. Nggak ada apa-apa, Kang. Iya. Lembah Harapan. Iya, betul. Ya kan? Ya bisa jadi. Sepi loh, nggak ada orang loh, kan. Tapi saya dengar ini benar. Saya juga mendengar ada suara anak kecil lagi seperti bermain. Ataukah mungkin itu perewangan-perewangan dari dukun yang memang tertinggal di area sekitar lokasi ini. Maka sangat jelas tempat ini terbengkalai, nggak ada orang yang berani ke sini. Tempat ini tempat yang terkenal angker. Ya, terkenal sangat angker sekali semenjak ditinggal penghuninya. Ya. Kita coba geser ke kiri. Kiri ya? Namun agak lumpuh. Nah, ini juga bekas kolam, kan? Ini bekas kolam ya? Bekas kolam. Yang dulu mungkin untuk memandikan para untuk ritual atau? Iya, untuk ritual. Tamu-tamu itu dimandikan di sini. Itu.
pembersihan atau apa gitu, ala-ala dukun lah. Iya betul. Nah ini tempat menunggu para tamu-tamu yang antri. Asli jalannya rumput ini. Ya, karena sudah terbengkalai. Tuh, Oh ini iya. tempat atau ruang tunggu kan, Iya. ruang tunggu. Nah kita ke sana. Itu juga ruang tunggu. Ini tapi batunya besar-besar dibiarkan, ini jelas ada maksud tertentu ini. Ya bisa jadi apa ya? Ini memang dari dulu kan. Memang ini kan sebuah perkampungan yang benar-benar terkenal apa ya? Orang-orang saktinya. Ya kita tahu sendiri kan, batu biasanya menjadi simbol sebuah tempat-tempat keramat. Betul. Ya. Ini juga tempat tunggu ini. Sinyal apa ya? Wah, anak kecil tuh masih Makin kenceng loh Kang. makin kenceng ya. Tapi ini makin merinding. Gak apa-apa tak ini. Tengah Padahal hutan. Tengah hutan pun ini loh kan. Coba kita masuk sini kan. Lihat perabot-perabotnya ya. masih ada ya? Masih ada ini, masih komplit. Tuh. Oh iya. Ini orangnya meninggal apa memang ditinggalkan? Nih ceritanya. Ya. Sebentar. Bagus ini. Garuda. Garuda. Burung Garuda. Besin. Ceritanya gini. Jadi rumah ini pemiliknya dulu itu Pak Matius kan. Iya. Nah, Pak Matius itu seorang pendeta ya, yang punya istri bernama julukannya Ibu Marta. Itu. Jadi setelah Pak Matius meninggal, Ya. Ibu Marta ini dinikahi seorang dukun yang namanya tuh banyak sekali. Ada yang mengenalnya dengan nama Abah Mukit, Iya. ada yang mengenalnya dengan nama Pak Darmaji. Jadi berganti-ganti nama gitu loh. Nah setelah Ibu Marta meninggal, nah Pak Darmaji itu atau Pak Mukit itu kabur lah dari sini karena dicari banyak orang. Ya gara-gara pesugihan itu. Nah, gara-gara dia tuh dukun yang Ya. katanya sih mampu menggandakan uang dengan begitu. lantaran pesugihan gagak gitu loh. Nanti kita spill di sana. Betul. Masih ada kan gagaknya. Nggak bisa digandakan gitu ya? Ternyata Banyak yang gagal. Nah ini deh. Ini termasuk tempat gagak ya? Alat ritual. Oh alat ritual. Alat ritual. Oh siap. Berat. Banyak jin atau apa itu. Intinya alat ritual banyak, komplit lah di sini. Nah, ini bukti kalau memang listrik itu sudah diputus. Nah, ini kan Iya. memang dulu ada listriknya, Ya benar. tapi sudah diputus karena sudah tidak berpenghuni. Nah, seperti itu kabel-kabelnya. Nah ini juga ada apa namanya? Kalau orang Jawa itu menganakannya Pawon. pawon, Pawonan ya? tungku untuk makan nasi Untuk masak. tradisional. Loh, itu ada patung ya? Ada patung. Ini hasil karya almarhum Pak Matius kan. Beliau itu juga seorang seniman yang bisa membuat relief-relief seperti ini. Ini patung apa kira-kira Bang? Apa ini? Simbol-simbol apa ini? Nanti kita akan ke sana kan. Di situ ada ruang semedi. Tuh, kelihatan. Itu. Nah, tapi jalannya muter sana. Kita masuk sini dulu. Kita review dulu dalam rumah ya. Ruang khusus itu untuk ritual. Jadi ruang khusus untuk ritual itu di belakang sana. Nah ini kamarnya. Assalamualaikum. Pakaiannya masih komplit banyak ya. Ini masih orangnya sudah meninggal. Ini pakaiannya Bu Marta. Itu ada DVD kan. Tuh ya. Iya. Sudah. Apa itu? Oh jasa kayak itu. Kelihatan. Surat keterangan, Sertifikat kan? sertifikat Surat keterangan ya. LBH. Ini ada DVD, juga foto. Ini mungkin masih bisa difungsikan. Ya ini bajunya ya. Itu antena TV-nya. Oh iya antena TV. Mungkin pusaka-pusakanya beliau juga Tertinggal mungkin bisa ya. di sini. Biasanya dukun kan senengannya Menyimpan pusaka. banyak koleksi pusakanya kan. Nggak ada kan? Nggak ada ya. Kamarnya juga direlief seperti itu. Iya. Ayo geser. Geser. Nah lemarinya ini masih komplit loh, Kang. Komplit Pakaiannya maksudnya. isinya ya. Isinya. Oke.
Ini masuk ke nah, ini kan kasur-kasurnya tuh. Iya masih ada. Apa sih? Kapan? Senggol. Oh, senggol. Lo ini kuku gajah ini. Baca yang diawetkan. Iya, Den. Diawetkan. Bagus sih hasil karyanya. Nah, ini foto almarhum Pak Matius ya, pendeta. Ya, ini berarti orangnya ya. Ya, suami Bu Marta sebelum dinikahi Pak siapa? Pak Darmaji. Pak Darmaji atau Pak Abah Mukib katanya. Iya. Itu waktu mudanya. Oh, ini masih mudanya. Bapak Matius gitu ya. Kelahiran tahun 1916. Sampai belum jadi telur kan? Iya. Jadi fotonya dimasukkan ke bingkai alam, ya bingkai relief Iya, seperti ini. bingkai tembok ya harus. Tuh. Nah, ada pesan-pesan moral di situ. Mari menyayangi 3 unsur kehidupan yang ada di sekitar kita atau di sekitar lingkungan hidup kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya. Mereka butuh hidup juga. Keren kan pesan moralnya? Tuh. Banyak loh. Nah, di sini ada pesan jangan membohongi diri sendiri. Berani jujur itu hebat. Ya kan? Iya. Ya. Jadi apa yang dipesankan di sini, apa yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang dijalankan. Iya. Mungkin ini yang membuat ya Pak ini Pak Matius. bukan suaminya Oh, Bu Pak Darmaji itu. Pak Darmaji. Macam bejo gitu. Ojo bejo uripe dhewe ya. Sama aja ya nih bahasa Jawanya ini. Ini kamar mandi apa gimana ini? Mungkin ini juga ruangan-ruangan khusus lah Ya, yes. intinya. Kayak kita geser ke depan. Iya. Ini pohonnya besar banget, Bang. Nah, pohon ini juga ada ceritanya ini. Dari sebagian apa ya, cerita masyarakat. Ya. Bahwa sebenarnya di pohon ini tuh mungkinkah itu perewangan dari dukun-dukun yang ada di sini atau dukun yang bernama Pak Darmaji itu? Iya. Itu di sini. Katanya sering muncul sosok ular. Makanya di situ kan dibuatkan relief ular. Keren loh kan di sini kan? Oh, ternyata. Ya. Keren ini Di dulu sini ada kolam ya. ikannya ini mungkin. Ya ini kolam ikan. Oh, ada kamar mandi juga. Ada WC. Nah, jadi untuk para tamu kan. WC untuk para tamu. Dan ini juga bukan sembarangan dibuat. Ini juga simbol bahwa tempat ini Dijaga sosok gaibnya itu ada sosok harimau ya. sosok macan. Tuh. Jadi dibuatkanlah simbol macan seperti ini. Iya. Melambangkan bahwa tempat ini memang tempat apa ya, tidak boleh sembarangan lah ini Betul, masuk betul. ke area sini. Ya, Nah, ini sosok ularnya ini. nah ini yang saya maksud. Jadi akar pohon ya, ini memang sengaja di apa namanya ya, dicat, Ya memang sengaja dibentuk seperti itu ya mungkin. diwarnai seperti ular weling. Hal yang sering muncul di sini menurut saksian warga. Itu batunya kotak ya. Besar banget ya. Ya, batu ini memang dicengkeram oleh akar pohon. Pohon beringin kan. Yang sering muncul di sini ular naga, tapi simbolnya ular weling. Nggak sinkron ya. Kan. Oke, Saya saya tadi kan- tunjukkan kandang. Apa? Kandang Di sini kan. Lu sudah hancur ya. sudah hancur ya. Ini sudah hancur. Oh ini. Ya, di Ini area dulu. sini. Jadi di sini dulu banyak gagak-gagak hitam kan. Ya. Yang memang disiapkan untuk orang-orang yang ritual di sini. Ada yang bilang ritual sate gagak dengan bantuan genderuwo. Itu ada yang bilang uang gaib. Jadi uang itu bisa di apa ya? Wes nggak ngerti lah, seperti itulah. Jadi saya dengar-dengar itu ketika orang kesini tuh wajib beli gagak. Wajib beli gagak dengan nominal yang Cukup mahal ya. fantastis juga. Iya. Di atas 3 juta. Nah. Dan jangan salah kan, banyak yang tertipu. Oh, banyak yang tertipu dengan Ya dengan transaksi jual beli Iya. gagak itu. banyak yang datang dari jauh, dari Bogor, dari mana. Ternyata nyampe di sini itu tidak mendapatkan hasil apa-apa, alias zong. Kasihan kan? Kasihan Kasihan bener. banget. Korban-korban orang yang percaya dukun. Makanya dukun itu kalau ada udunya Iya. pasti rukun. Ya, Kang. Apa? Saya tadi penasaran dengan sungai kan. Sungai. Mendengar suara anak Anak kecil kecil. lagi Bang. Kita lihat dulu Bang. Barangkali kita intip biar nggak penasaran Yus. Ini benar-benar ada anak mandi atau memang di sini tuh
ada banyak makhluk-makhluk itu loh. Bisa jadi karena di area sini kalau anak kecil nggak mungkin main di Iya, ini kan hutan seperti kan. ini, ya. Dan Hutan. pasti nggak diizinkan oleh orang tuanya. Dari tadi kan di sini kita tidak menjumpai satu orang pun. Ya cuma kita berdua aja gitu kan. Tapi ya itu tadi apa namanya terdengarnya itu di area sekitar rumah-rumah itu. Tapi seperti anak yang sedang main di air gitu ya. Di air itu kan nggak ada apa-apa. Ya kan? So, yang ada itu batu. Langsung senyap nggak ada loh, nggak ada suara sama sekali loh. Ya kan? Nggak ada suara anak-anak lagi main di air. Iya di sebelah sana kan. Ya. Coba saya sepil bekas aula apa ya khusus. Oh, aula khusus Nah, ya. jadi para pasien itu kalau sudah apa namanya Sudah selesai ritual. itu disuruh di situ apa ya menyendiri tapi nggak bisa Oh lewat iya, ini. tempatnya kayak gini. Bisa kali ya. Loh ini terbengkalai seperti ini. Yes kita bahasa wis. Oh boleh boleh. Masuk ular ya. Bismillah, bismillah. Semoga nggak ada ular ya. Memang habitat ular kayak gini nih. Ini nyari jalannya ini. Jalan ya. Ini. Ada tempat khusus, ya tamu khusus tentunya. Mungkin problemnya berat atau apa gitu, sehingga Oh, iya, ada iya. tingkatan-tingkatannya gitu kan. Ya ini Ini ya. kan ruangan kan. Ya. Ah tuh, ini masuknya situ gapurannya, tapi sudah hancur ya. Sudah hancur. Begitu. Bahaya kan? Hah? Kayaknya habitat ular ini. Ular, ya, Ular berbisa ini. Kita ke tempat pemujaan. Ya. Ya. Masuk ke sana. Kita skip, Oke. kita langsung ke sana. Oke, next kita lanjut menuju ke tempat pemujaan. Ya. Di sini memang Allah. Mas, apa? Mas, Siapa ada? jangan toyol Kang. Apa? Toyol Kang? Hah? Iku nak toyol ling sir. Toyol. Toyol Kang. Toyol. Ayo, Yakin? lain. Ada toyol meringis Kang. Yakin? Saya nggak lihat apa-apa kan? Toyol di depan. Itu loh Kang. Next jalan lain nih. Lihat mana? Ini. Jangan ke situ. Meringis di depan. Itu loh tadi. Yakin kan? Sini aja. Kita masuk lagi ke sini. Ini ada pintu arah ke belakang Kang. Ini saya merinding kan? Beneran toyol itu tadi? Toyol. Ada toyol Kang. Giginya. Astaga. Bismillah. Lewat sini aja Kang. Sikat dong ya. Menuju ke sana. Ini Semar Kang. Oh iya. Ternyata ini Semar ini. Iya. Ya. Mungkin ada filosofinya dibuatlah seperti ini. Ya, Nggak ya, tahu kita. Nah, ini dulu ini juga keluar air ini. Oh, air mancur. Iya air mancur. Air mantur. Oh, mancur. Sebelah mana tadi toyolnya? Gak ada. Gak ada di situ tadi di Papua. Lihat. Sini tadi. Oh, di sini. Nggak ada. Ya mungkin halusinasi apa? Terlalu terbawa suara-suara tadi ya mungkin. Iya. Bisa Nah, jadi kalau suara-suara anak-anak tadi. Ya, Tuyul, bisa, Kang? bisa jadi. Tuh. Tapi halusinasiku seperti itu. Nah ini gubuk doa. Oh, ini ya. Tempat ritual finishing bagi orang-orang yang Yang selesai Ya. melakukan ritual-ritual. ya ritual untuk uang gaib atau apa gitu. Tapi kalau lihat kecil ini tempat ini hanya untuk satu orang mungkin. Ya memang semedi di sini sampai berapa hari gitu. Tempat pertapaan gitu ya mungkin ya. Bukan. Oh iya. Jadi memang apa ya kalau istilahnya orang mencari ilmu pati geni. Gitu ya. Nah tempat orang pati geni. Ini Namanya gubuk doa ya kan? ya dinamakan gubuk doa. Ini rumahnya. Nggak bisa bayangin kalau malam sini kan. Keren pasti ya. Ini cocok ini ekspor malam kan? Berani ya man. Belum tentu. Aku punya sesuatu yang sampean mungkin Apa? mau bawa pulang. Ini insya Allah nanti saya juga bawa. Tuyul. Saya nggak mencari pesugihan, nggak ngikat tuyul. Apa? Ada sesuatu yang ingin saya bawa pulang nanti. Oh, belimbing. Belimbing bulu. Besar banget. Ya makanya itu. Ini belimbing bulunya besar banget. Jumbo ini. Bulu. Oke. Biasanya kecil-kecil. Tapi insya Allah nggak apa-apa. Kita Ya. bawa pulang ya. Ya nggak apa-apa. Ini bukan pesugihan kan? Bukan. Dan Nah. ini terbengkalai. Mungkin Nanti barangkali ini sebagai syarat itu bukan. jangan loh, jangan. Ini ada kurungan nih loh. Dikeroboti. Ya kan? Nah, Tuh kan. ada pintunya kan. Di sini ini
Kang. rumah gagak. Ya, rumah gagak. Bukan rumah tuyul kan? Bukan. Nah, ini ada satu lagi yang perlu kita jelaskan, kita sampaikan di sini, ya kan? Ini kan, di bawah pohon ini, Iya. ini tidak hanya batu biasa, tapi di dalam sini itu ada kuburan. Tapi kalau menurut saya ini adalah tempat intinya mungkin. Mungkin Inti dari ya punden dari suatu kesaktiannya, dukunnya dari iya, sini. betul. Nah, ini namanya Ada sumbernya. kuburannya Mbah Jenggot, ya. Ada sumbernya. Dan keluar air itu. Nah, oh iya, Ada sumbernya ya. sumbernya masuk ke dalam pohon, ya kan? Iya. Wah, ada ikannya itu. Besar itu ikannya. Bukan. Apa? Apa ikan? Loh, Ya, ikan. ikan itu. Kalau ikan sini namanya uceng kan. Kucing. Besar itu ucengnya. Nah, ini ada kuburannya di dalam sini. Jadi ada 2 batu yang dicengkeram Akar. Tadi yang di sana ada, di sini ada. Ini kuburannya Mbah Jenggot. Entah siapa Mbah Jenggot itu, tapi saya dengar bahwa di sini ada di bawah pohon, di belakang rumah itu ada pohon beringin yang mencengkeram batu. Di situ ternyata ada kuburan. Aura mistisnya juga Sangat terasa banget ya, sangat terasa banget. gimana nih? Sudah Ya kan suara anak-anak tadi sudah nggak Hilang ada, ya? hilang kan? hilang. Memang tadi muncul di situ, sekarang sudah nggak ada. Mungkin Oh. dengan kedatangan kita terusik atau apa. Tapi kita tadi lupa nggak ngucap salam ya Mas. Betul banget. Nah, itu mungkin salah kita. Ya cukup ya. Cukup. Jadi petualangan kita kali ini, eksplor kita kali ini di lereng Gunung Anjas-Moro ya. Ini benar-benar berada di tengah hutan yang ada satu perkampungan. Ini terkenal dengan nama Kampung Bukun yang sekarang sudah terbengkalai seperti ini. Semoga tayangan kali ini bermanfaat dan bisa menjadikan hiburan serta tambahan wawasan untuk kita semua. Jadi apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.